Indomie memang selalu ada gebrakannya. Kali ini mereka buat spaghetti instan yang diberi nama Pop Spaghetti. Dan varian yang gua pegang ini rasa spicy bolognese. Untuk kemasan dari Pop Spaghetti ini, warna yang jadi cirinya adalah hitam merah dengan logonya sendiri yang berada di tengah. Dan dengan ilustrasi spaghetti bolognese yang menggugah selera. Gua beli ini di minimarket seharga Rp3.400. Waktu gua buka bungkusnya, kita dapat pertama bumbu utama lengkap dengan kriuk rasa dagingnya sapi yang berlimpah. Lalu ada saus bolognese plus minyak seasoning yang aroma minyak dan bumbunya yang waktu dibuka itu langsung keluar. Khas banget aroma bolognese. Tapi ada sentuhan minyak cabenya juga. Bahkan sebelum direbus, sudah bikin penasaran. Dan pas dimasak, hanya butuh 3 menit. Sama seperti mie instan biasa. Tapi tekstur spagettinya pas udah matang itu agak beda. Lebih lurus dan padat. Jadi kesan spagettinya dapat banget. Waktu gue tuang bumbunya, kelihatan ada minyak cabai, bubuk putih, dan kriuk-kriukan kayak topping. Nah, kriuk ini yang menarik. Karena pas gue cobain, langsung ngingetin sama kriuk yang ada di Indomie varian rasa empal gentong. Crunchy, gurih, dan jadi twist kecil yang bikin beda dari sekedar spaghetti biasa. Sekarang kita bahas dulu bagian komposisi dan nilai gizinya. Satu bungkus ini beratnya 84 gram, dengan total energi 340 kilokalori. Cukup besar untuk satu kali makan. Energi dari lemaknya 100 kilokalori. Lemak totalnya 11 gram, 16% dari AKG, dengan 4,5 gram lemak jenuh. Lumayan tinggi untuk ukuran satu porsi. Kolesterolnya 5 mg. Karbohidrat total 50 gram dan proteinnya 12 gram. Sumber energi utama tetap dari karbo dan lemak. Yang perlu diperhatikan adalah kadar gulanya, dan kadar natriumnya cukup tinggi. Untuk gulanya 5 gram, dan natriumnya itu 1100 mg atau 73% dari kebutuhan natrium harian kita. Jadi kalau kalian konsumsi ini, sebaiknya hindari makanan tinggi garam di hari yang sama. Nah, kalau kita lihat dari daftar komposisinya, ada beberapa bahan menarik yang perlu gua highlight. Pertama, bahan utamanya adalah tepung semolina, bukan cuma tepung terigu. Ini menarik karena semolina adalah bahan utama pembuatan pasta di Eropa. Jadi teksturnya memang mendekati spaghetti sungguhan. Lalu dia pakai TVP, atau Textured Vegetable Protein, sebanyak 4% yang umumnya dibuat dari kedelai. Ini yang ngasih kesan daging, meskipun bukan daging asli. Saus bolognese-nya sendiri hanya 3%, tapi sudah dikombinasikan dengan pewarna alami, antioksidan seperti rosemary, dan asam ascorbat, serta penguat glutamat dan guanylate. Yang menarik juga mereka pakai pati kentang dan tepung gluten untuk atur tekstur spagettinya. Jadi hasilnya gak terlalu lembek. Bumbu pedasnya terdiri dari cabai bubuk 0,2%, potongan cabai 0,1%, dan minyak cabai 0,02%. Meskipun sedikit kombinasi, ini cukup untuk bikin rasa pedasnya terasa. Dari sisi bahan tambahan, produk ini juga mengandung TBHQ sebagai antioksidan dan tartrazin CL19140 sebagai pewarna kuning. TBHQ umumnya digunakan untuk produk makanan kemasan untuk menjaga kestabilan, atau sederhananya untuk menjaga minyak bumbunya agar awet dan gak bau tengik. Dan penggunaannya pun masih diizinkan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Sekarang soal rasa. Bolognese-nya gak creamy atau kejuan, tapi lebih ke arah pedas, tomat dengan cita rasa lokal. Pedasnya buat gua sih tergolong medium, tapi mungkin bagi sebagian orang berasa lumayan nampol. Rasa lokalnya ini terasa. Ini bukan bolognese autentik gaya Italia, tapi bolognese yang diadaptasi ke lidah Indonesia. Bold, gurih, sedikit manis, dan gak terlalu asam. Cocok banget buat anak kos atau siapapun yang pengen sensasi spaghetti praktis dengan cita rasa Nusantara. Jadi kesimpulannya, Pop Spaghetti Spicy Bolognese ini bisa jadi alternatif unik buat lo yang bosan sama spaghetti yang rasanya biasa aja. Dengan highlight yang mengusung rasa khas lokal,
empuk, pedas, dan gurih yang cepat disiapin. Kalau lo cari spaghetti rasa creamy atau otentik Italia, ini mungkin gak cocok. Tapi kalau lo suka explore rasa lokal yang praktis dan anti ribet, ini layak banget dicoba. Gimana menurut lo? Gimana menurut lo? Tertarik cobain atau udah pernah nyicipin? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow untuk review produk dan info gizi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.